Tapi serius, biasanya cowok yang sinis dengan statement selain donatur, dilarang ngatur, yang nganggur. Halo semua, di video kali ini gue akan membahas tentang berita-berita yang lagi viral atau kejadian-kejadian yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial. So, mari kita ke pembahasan utama. Jadi ini ada berita ini pertama kali gue lihat ada di Twitter ini atau X. Jadi ini ada seorang konten kreator, gua nggak tahu pasti ini konten kreator atau bukan. Cuma follower di Instagram sama TikToknya ini lumayan banyak ya. Dan dia juga sering bikin video tentang opini-opini dia lewat sosial medianya. Singkat cerita, dari berita yang udah gua lihat ini, terus gua baca, konten kreator ini ngebully atau ngedoxing ya, ngebully dan ngedoxing tepatnya seorang anak kecil di story Instagram miliknya gitu. Dengan cara menyandingkan ketiak dia dan muka anak kecil tersebut dan membandingkannya. Ini kayak gambar ini. Perlu diketahui kalau sebenarnya muka anak kecilnya ini aslinya tidak disensor sama kakak Michelle ini. Jadi kelihatan apa ya, muka aslinya anaknya tuh kelihatan anak kecilnya. Kalau di postingan ini kan udah disensor ya. Jadi yang asli tuh nggak ada. Yang asli yang di story Kak Michelle ini. Habis itu marahlah orang-orang. Yang awalnya orang-orang ini cuma setuju dan nggak setuju dengan opini-opini dia di kontennya. Sekarang pada marah-marah karena hal ini. Tapi kita baca dulu ya ini. Kita baca dulu. Ini orang kacau banget asli. Seorang anak kecil yang nggak tahu apa-apa dibully dan didoxing di story Instagramnya. Dalam kurung Michelle Halim namanya. Disandingin sama ketek dia yang lebih mulus anjing. Muka orang dibandingin sama ketek dia. Kan anak kecil lagi gitu loh. Aslinya mukanya nggak disensor sama dia. Ini gue tambahin stiker, menurut gue ini nggak bisa dibiarin, dia perlu ditindak. Terus ini bawahnya. Jadi kayaknya nggak cuma bocah ini doang ya. Nih, selain ngehina anak SD, dia juga ngedoxing karyawan Yogya Group. Padahal masnya juga biasa aja menanggapinya, tapi reaksi dari si Michelle Halim ini menurut gue berlebihan. Jadi yang ditekenin di sini soal anak kecilnya ya, bukan soal konten-konten dia atau cara dia menanggapin apa ya, orang-orang yang nggak setuju, nggak sependapat sama opini-opini dia di kontennya. Dan setelah gue lihat akun kakaknya Michelle Halim ini, ternyata masih banyak orang-orang yang dibuat story sama dia gitu, sampai titik-titik gitu kan, storynya yang atasnya saking banyaknya. Hanya karena ada yang nggak setuju sama konten-konten opini dia. Jadi nggak semua orang yang dia doxing di story dia tuh orang yang nge-hate dia. Ya mungkin ada beberapa orang yang nge-hate juga, cuma ada juga yang ngasih pendapat mereka soal opini kakak Michelle ini di kontennya. Tapi bukannya dibales, malah dibikin story gitu, karena apa ya, nggak tahu juga gitu. Maka dia ngelempar opini dia, terus ada orang berpendapat lain gitu tuh malah didoxing kayak gini. Nggak tahu juga ini. Gue juga nggak tahu apa masalahnya sampai dia nge-story orang-orang, sampai anak-anak yang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi balik lagi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah saat dia nge-story anak kecilnya ya, di doxing gitu, terus dibandingin sama keteknya. Itu udah kelewatan menurut gue. Gak gue juga, semua orang juga kayaknya setuju kalau itu kelewatan gitu. Dan awal mula dari semua tindakan-tindakan kakak Michelle itu ialah dari salah satu video yang berisi opini dia. Nih, di video inilah awal mula dari semua permasalahan itu terjadi sampai dia ngedoxing-doxing anak kecil gitu. Kita putar dulu ya. Kurang mampu. Bentar.
Tapi serius, biasanya cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur atau kurang tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Ubur-uburkan lele, tidak mampu le. Pantes nggak dikasih harta berlebihan, miskin aja maksiat. BPJS, budget pas-pasan, jiwa sok ngatur. Cheers. Tapi serius. Jadi isi dari videonya ini adalah opini dia tentang cowok-cowok yang suka ngatur-ngatur, tapi nggak ngasih apa-apa gitu. Nggak modal lah, tapi ngatur-ngatur gitu. Ya kayak gitulah intinya. Dan menurut gua ada benernya juga opini Kak Michelle ini. Karena harusnya itu jadi masukan ya buat laki-laki gitu agar lebih kerja keras untuk pasangannya gitu ya, buat motivasi lah. Jangan hanya modal nekat, modal cinta, sayang, kasihan gitu ceweknya. Dan mungkin bagi cewek-cewek lebih hati-hati ya untuk milih pasangan. Karena mungkin sudah sering terjadi berita-berita kayak cewek diporotin cowoknya. Atau malah sebaliknya ya. Sebenarnya cewek cowok sama aja. Tergantung orangnya. Balik lagi tergantung orangnya. Menurut gue ya. Cuma perbandingannya banyakan mana yang kelakuannya kayak gitu. Gue juga nggak tahu. Yang jelas itu bukan cuma terjadi sama perempuan. Tapi laki-laki juga bisa mengalami hal yang serupa gitu. Jadi jangan tendensinya cuma perempuan doang gitu. Dan balik lagi kenapa video kakaknya ini rame banget ya, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa ulang-ulang sendiri videonya sampai 100 km. Gimana cara dia menyampaikan opini dia lewat kontennya? Ya intinya apa ya? Dia nyari view sama insight aja sih. Dengan cara dia ngebuat konten kayak gini gitu. Apa cara mendelivernya kayak gini. Soalnya lebih cepet ramenya kan kalau kayak gini. Maksudnya apa ya? Dapat viralnya, dapat viewsnya, dapat kontennya, dapat. Dan kalau gede kan endorsean juga masuk gitu. Lihat aja di IG story-nya, banyak banget itu endorsean sampai titik-titik disempilin doxing gitu. Saking banyaknya. Ya ujung-ujungnya apa ya, demi duit. Apalagi orang-orang akan melakukan apapun demi duit ya, kayak Mbak Michelle 100 km ini gitu. Sebenarnya kakaknya juga apa ya, orang kaya cok, orang kaya serius, konten-kontennya flexing semua. Cuma gue nggak tahu juga sih kenapa dia sampai kepikiran buat nge-story anak kecil yang nggak tahu apa-apa terus disandingin sama keteknya gitu. Nggak tahu ya, orang kaya. Cuma aduh, gue juga bingung juga sih. Ya, gue pikir orang kaya semua pendidikannya bagus itu, cara mengolah pikirannya. Cuma ini kayak ada agak lain. Cuma kalau dilihat kontennya, ya flexing pada umumnya gitu. Ya apa ya? Ya flexing dan nggak ada masalah dengan hal itu. Itu ada pasarnya tersendiri gitu. Jadi itu bukan pasar gue juga sih. Cuma ya udahlah, itu nggak ada permasalahan di situ ya. Dan setelah video kami sel 100 km itu rame, banyak tuh komen-komen. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju juga. Ya sudah jelas lah yang setuju itu gendernya apa dan yang nggak setuju itu gendernya apa. Kebanyakan yang setuju itu ya jelas followernya gitu. Lalu sampailah kita ke akun Instagram milik Mas Akjo ini. Beliau yang mulia ini, gue harus sungkem dulu ini. Sungkem, harus dipuja-puja ini. Beliau yang mulia ini adalah salah satu dari banyaknya orang yang menanggapi, bahkan mengcounter setiap opini dari Mbak Michelle tadi. Kakak Michelle tadi, dari apa ya, banyaknya orang yang nanggepin konten opini kakak Michelle itu, yang paling rame ya Mas
siapa Mas Akjo ini, karena emang bener-bener apa ya, gini, kayak ibarat lu main catur, lu disekak gitu, udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, maju salah, mundur salah, ke samping salah, ya tinggal nunggu kalahnya aja gitu. Tapi coba kita lihat video ini ya, video tanggapan Mas Akjo ini ya. Nih videonya. Mana sih? Cowok yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Itu cewek siapa boy? Tolong donaturnya kandangin dia dulu dong. Statement-statement kayak begitu yang akhirnya membuat banyak orang berpikir kalau perempuan itu bodoh. Padahal perempuan yang bodoh itu cuma dia. Gue juga heran kenapa pas ngomong matanya ngeliat ke dirinya sendiri bukan ngeliat ke kamera. Ini ngeliat ke kamera, ini ngeliat ke dirinya sendiri. I don't know why she looking at herself. Oke, serius ya. Yang dia lakuin itu namanya teknik manipulasi false dilemma dan guilt tripping. Dimana dia membuat audiensnya merasa buruk jika tidak setuju. Sehingga mereka mungkin menerima statementnya tanpa berpikir kritis. Karena udah termanipulasi dengan perasaan bersalah. Kok bisa gitu? Dia menekan audiens secara emosional. Kalau gue sinis atau tersinggung, berarti gue nganggur. Dan gue gak mau kelihatan seperti itu. Jadi lebih baik gue diam atau setuju. Dan itu adalah salah satu manipulasi membungkam kritik dengan rasa malu dan bersalah. Nah, ketika seseorang sudah terjebak dalam perasaan bersalah, mereka akan jadi kurang rasional dan lebih mudah menerima narasi yang diberikan. Padahal dalam diskusi yang sehat, merasa tersinggung itu adalah hal yang normal ketika ada penjelasan logis di baliknya. Teknik manipulasinya mematikan pola pikir kritis pendengarnya. Jadi hati-hati ya teman-teman, yang bisa memanipulasi kita bukan orang-orang terdekat doang, tapi juga orang random berjarak 100 kilo. Terus gimana dengan statement selain donatur dilarang ngatur? Gue akan bahas di video selanjutnya karena ubur-ubur ikan lele takut bertele-tele. Kalau untuk Anjing, jangan-jangan gue kena juga anjing. Bangsat juga ini. Kayak gue juga kena anjir. Soalnya gue juga setuju gitu di bagian tertentu ya, bukan semuanya gitu. Tapi dari penjelasannya masnya ini lebih mendetail lah, dan masuk akal juga gitu kalau di logika. Malah lebih lebih berbobot masnya ini, omongan masnya ini. Kayak kayaknya daripada yang 100 km. Komen-komennya kocak-kocak aja. Selain donatur dilarang ngatur, hanya berlaku pada viewer dan streamer. Berarti mbaknya viewer dan kayak streamer juga bukan sih. Open donasi yuk buat Michelle Halim biar bisa kita atur rame-rame. Axel vs penerima donasi. Gue cewek aja nggak tertarik lihat dia ngomong harta mulu, berisik. Waduh, ini ada komenan berkelas ini dari Cica Felicia. Salah satu ciri cewek berkelas menghormati dirinya sendiri, elegan dalam kesederhanaan, tidak perlu berlebihan untuk tampil menawan, berprinsip dan berintegritas. Class is not about will apa sih bacanya gimana? Gua nggak terlalu bisa bahasa Inggris cuy. But about grace, wisdom, and self-respect. Apa cuma gua yang cewek yang nggak follow dia bukan karena nggak suka, tapi kurang tertarik aja dengan isi konten-kontennya. Jangan ini bintang-bintang. Jangan diserang ya, please. Cuma berpendapat aja. Terus ini Groove Jutsu cewek-cewek yang masih prinsipnya kayak gitu ya siap-siap aja habis manis pas dibuang. Karena donatur bebas mau berhenti donasi kapan aja dan mau mindahin donasinya kemana aja. Nah kayak ini juga masuk akal anjir. Ya namanya donatur kan suka-suka dia kan, kalau mau mau mindahin donasinya kemana, iya dong. Bahaya juga sih kalau kayak gitu. Terus ini kan baru part 1 ya. Sini part 2-nya ya. Egonya tersakitin ya karena kurang uang. nah, itu adalah contoh argumen yang gak ada isinya atau jelek. Ini part 2 anjir. Iya part 2 sih.
Michelle, sini gue ajarin gimana cara berargumen dengan baik. Fokus ke objektifnya. Selain donatur, dilarang ngatur. Kalau hak mengatur hanya diberikan berdasarkan kontribusi finansial, maka aspek emosional, komunikasi, kerjasama yang merupakan pilar sebuah hubungan, menurut gue, berpotensi diabaikan nantinya. Studi dari social psychologist Elaine Hatfield, Equity, Theory, and Research, dikatakan hubungan yang terlalu transaksional cenderung rapuh karena mengesampingkan pilar emosional dan komunikasi yang sama pentingnya. Nah, berarti hati-hati buat teman-teman yang punya mindset kalau hubungan itu transaksional. Nanti kalau hubungannya rapuh, jangan salahin pasangannya. John Paul Sartre dalam Being and Nothingness mengatakan jika cinta direduksi menjadi transaksi, maka itu bukan lagi cinta sejati, melainkan bentuk objektifikasi di mana satu pihak dipergunakan sebagai alat. Berarti statement selain donatur dilarang ngatur atau mindset hubungan transaksional ini secara nggak langsung merendahkan kaum wanita itu sendiri karena memiliki pola pikir seperti alat. Nah itu dia Michelle hasil argumen kalau berpikir dulu sebelum ngomong. Bukan ngomong dulu terus tantrum di instastory. Sebenarnya salah nggak sih selain donatur dilarang ngatur? Secara pernyataan ini bisa memotivasi laki-laki untuk lebih bertanggung jawab. Tapi secara rasional pendekatan ini berpotensi menjadi masalah dan rentan disalahartikan. Tapi kalau gue disuruh dengerin antara pakar-pakar ternama atau Michelle Halim, ya saya buang statement Michelle Halim 100 kilo. Ego. Ya mau bagaimanapun saya setuju 100 kilometer sama Mas Akjo ini. Karena yang saya takutkan itu banyak orang yang mensalah artikan tentang donatur dilarang ngatur ini. Ya kasarnya kayak gue bisa milih apapun, siapapun selagi gue punya duit. Dan gue bisa ngelakuin apapun ke objek ini selagi gue bisa donasi yang cukup untuk dia gitu. Jelek-jeleknya kayak gitulah. Jadi terkesan kalau perempuan tuh ada harga di dalam diri mereka. Tergantung kualitas. Ini gue takut salah ngomong ya. Ya kayak barang aja gitu. Semakin mahal barangnya berarti kualitasnya semakin bagus. Ini gambaran jeleknya ya. Disclaimer, ini gambaran jeleknya. Bukan berarti gue ngerendahin perempuan ya, enggak. Cuma ini bisa dibolak-balik ke cewek ke cowok atau cowok ke cewek gitu. Tapi kalau dilihat dari orang-orang yang mengartikan opini mbaknya secara liar, ya kayak gitulah kurang lebih tepat. Kurang lebihnya ya. Dan bisa jadi ini akan menimbulkan juga masalah baru gitu dalam hubungan ya. Kayak KDRT, terus patriarki dalam sebuah hubungan juga. Toksik dalam hubungan. Karena donatur punya hak lebih kepada yang didonate. Kan gitu. Ya, lihat aja streamer-streamer. Mereka didonate untuk melakukan sesuatu. Gitu. Iya kan? Streamer-streamer kan didonate, yang ngedonate, nge-challenge yang didonate gitu. Biasanya kayak gitu kan. Jadi arahnya tuh bukan ke hal yang positif dalam hubungan, tetapi malah ke arah yang negatif gitu. Mungkin Anda akan banyak uang dan bisa beli apapun, tapi kan hubungannya cuman sebatas karena lu bisa ngasih donasi yang cukup. Udah itu. Esensi dalam hubungan kan karena ada perasaan cinta di dalamnya gitu, ada feel gitu. Karena lu menjalin kalau lu menjalin sebuah hubungan berdasarkan materi ya itu kayak bisnis aja nggak sih jatuhnya. Tapi ada beberapa orang yang fine-fine aja ya dengan hal itu nggak masalah, orang-orang tertentu doang ya. Dan nggak apa ya. Ya orang-orang itu juga nggak mempermasalahkan hal itu gitu. Yang penting donasinya cukup udah. Tapi ya balik lagi, tendensinya tuh lebih ke merendahkan perempuan ujung-ujungnya, bukan malah menghargai perempuan. Dan itu hal yang apa ya sangat-sangat buruk ya. Apalagi banyak juga perempuan yang nggak setuju untuk opini Kak Michelle ini. Dan beberapa kali saling senggol lah ini keduanya dengan argumen ya yang itu aja dari sisi sebelah, dan sisi sini berbobot lah. Balik lagi ke pembahasan awal, kenapa bisa sampai anak kecil ini didoxing kakak Michelle 100 km tadi.
Ini ada video penjelasan dari ibu si anak tadi ya, yang di doxing itu. Kita lihat dulu ya. Ini tanggapan dari ibu anak yang dibully sama Michelle Halim. Silakan simak. Oke. Kelihatan gak sih? Ini kelihatan gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi banyak DM yang masuk ke Instagram saya yang merasa geram atas perlakuan doxing atau pembulian yang dilakukan oleh Mbak MH. Jadi seperti apa ceritanya? Seperti ini. Jadi pertama, MH ini membuat statement mengenai selain donatur dilarang ngatur. Kemudian Bang Excel merespon ketidaksetujuannya dengan penjelasan yang asertif. Nah, MH balas lagi nih, tapi dengan menyerang ke personal. Melihat hal tersebut, saya DM ke MH menjelaskan bahwa argumen itu harusnya tidak dibalas dengan menyerang ke personal gitu. Cuman tidak digubris. Akhirnya saya mencoba untuk memberikan pertanyaan ke arah personal. Sekali lagi saya memberikan pertanyaan bukan pernyataan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh MH, beliau melakukan doxing atau pembulian terhadap anak saya. Beliau menyampaikan statement seperti ini. Lebih putih ketek aku loh Mbak daripada anak kamu gitu. Dan di situ dipajang foto anak saya yang diambil tanpa izin. Jujur saya sangat menyayangkan atas apa yang dilakukan oleh MH ini sebagai public figure. Masih ada 1-2% DM yang masuk ke Instagram saya yang mewajarkan atas apa yang dilakukan oleh MH. Kalau menurut teman-teman, apakah perilaku doxing atau melakukan pembulian terhadap anak ini dapat dinormalisasi? Dan habis video apa ya, ibu anaknya tadi klarifikasi ya hitungannya, ditanggepin lah sama si Michelle Halim ini di story ya. Ini kita play dulu ya. Ini apa ya? Baru aja kepoin si MH dan bener-bener nggak ada kerasa bersalahnya, masih nggak habis thinking sama nih orang. Dan omongan dia lagi-lagi kosong. Bener-bener kosong. Asli kosong, gak bohong. Gue cuma nilai sendiri. Aduh. Udah, kita play dulu ya. Lain kali, kalau lo nggak mau disenggol fisiknya, jangan nyenggol fisik orang lain. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Mau dikata itu kan anaknya, bukan ibunya. Gue juga seorang anak. Nih nyak gue. Hah? Dor. Jadi babi. Dan buat kalian yang berisik doxing, semua informasi, semua foto itu aku dapat dari mana? Dari sosial media ibunya. Bukan gua nguntit, bukan gua ngehack. Ya. Dapat dari mana? Sosmed ibunya. Yang cocot itu. Jadi gak ada doxing-doxingan di sini. Aku hanya merepost apa yang sudah dipost ibu tersebut. Bahkan akunnya aja nggak private. Akun yang dimana aku mendapatkan foto itu tuh tidak private. So tidak ada doxing-doxingan di sini. Dan buat kalian yang UU ITE itu kalau menyebarkan fitnah, kalau menjelek-jelekan, ya, kan aku di sini tidak ada menjelek-jelekan. Mana ada menjelekkan? Hanya sedikit mereview jujur. Oke, itu video pembelaan dari kakak Michelle 100 km. Di sini gue nggak terlalu peduli ya tentang statement dia yang bikin konten tentang donatur, yang bukan donatur dilarang ngatur ya. Tapi di sini lebih ke apa ya, kayak ya cyberbullying kepada anak di bawah umur itu kan. Dia bilang kalau apa ya, ini kan gini ya, ini kan masalahnya karena dia nggak terima terkait pertanyaan dari si ibunya kan. Harusnya kalau mau fair ya ibunya aja yang apa ya, yang ditanggepin gitu. Gak usah bawa-bawa anaknya gitu. Apalagi anaknya kan masih di bawah umur kan. Ya udah jelas di bawah umur gitu. Dan gak ngerti apa-apa, gak ada sangkut pautnya sama permasalahan dia sama ibunya. Dan semua pembelaan dia yang dia katakan terkait doxing anak kecil itu kayak cuma menurut dia aja sih. Dia merasa benar gitu. Menurut dia kan, dia nggak doxing karena apa yang dia sampaikan adalah benar gitu.
apa ya? Gini, doxing itu apa sih? Nih gua tanya ChatGPT ya. Nih, kalian bisa baca sendiri ya. Apa yang dilakukan si Michelle ini kan bisa membuat perundungan ya. Perundungan daring atau cyberbullying kepada si anak gitu, yang mana balik lagi si anak nggak ngapa-ngapain, yang ngapa-ngapain kan ibunya, anaknya diem aja nggak ngerti. Ditanya Michelle Halim siapa juga nggak tahu nih anak, ditanya konten-kontennya, opini dia itu apa juga kagak tahu gitu. Nih anak juga kagak bikin video opini yang bikin viral juga gitu, nggak apa ya, nggak bekerja di sosial media juga, bahkan nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi dengan kakak Michelle dan ibunya gitu. Jadi ini sudah masuk doxing gitu. Gue juga kagak ngerti kenapa dia merasa nggak doxing, padahal sudah jelas dengan dia membandingkan ketiak dia sama muka manusia, dan manusianya juga masih anak di bawah umur, masih anak-anak, itu kan sudah melecehkan atau cyberbullying ya. Melecehkan pantas gak sih disebut ya cyberbullying ya. Yang harus digarisbawahi adalah sasarannya ini anak-anak, itu yang paling penting ya. Jadi nggak bisa ditolerir gitu kelakuannya ini, karena ya balik lagi menurut tuh udah kelewatan gitu. Sebenarnya gue bodo amat ya sama opini-opini dia di dalam kontennya gitu, karena pada dasarnya ya dia cuma apa ya, nyari duit gitu. Salah satunya ya lewat kontennya tadi di sosial medianya, dan dia punya pasarnya sendiri dengan follower-followernya, dan dengan cara dia sendiri untuk membuat pasar tersebut. Tapi kalau sudah melenceng kemana-mana kayak yang tadi, kayak yang ini, ada orang yang dirugikan gitu, yang nggak tahu apa-apa tapi dibawa-bawa kayak anak kecil ini. Ya harus ada tindakan menurut gua. Caranya gimana? Gampang. Kalau nggak tahu ya ini bisa dipidana apa nggak. Cuma kalau nggak bisa, gampangnya ya unfollow aja. Kalau nggak, komen aja di akun sosial media brand-brand yang dia endorse aja gitu. Jangan komen di akun dia. Kalau komen di akun dia malah nambah apa ya, nambah insight buat dia gitu, buat sosial media dia. Kayak enakan juga dikasih panggung terus menerus gitu. Jadi udah diemin, gak usah di like, gak usah dikomenin. Kalau mau lihat kontennya ya lihat aja. Jadi diterapin kultur cancel, yang ya nggak sih, kultur cancel. Gua nggak tahu dia bakal jerah apa enggak, tapi yang jelas cukuplah untuk nggak ngasih dia panggung lagi. Pasti bakal ada dampak di dia juga gitu. Banyak dikit pasti ada, walaupun dia orang kaya ya, tapi kan buktinya dia juga masih nyari duit dari endorse gitu. Jadi ya silakan dicoba, saran gue kayak gitu. So jadi cukup itu aja video kali ini. Semoga kita jadi orang yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. So jadi thank you semua.